Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Tafsir Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian mengatakan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina wa qulu undurna, tetapi ucapkanlah undurna, wasma'u, walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir itu azab, siksaan yang sangat pedih di neraka. Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, menyerupai kaum kafir Yahudi. Al-Yahud Bani Israel, yang mereka dahulu mengajak mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok beliau. Yaitu mereka mengatakan perkataan wa qulu undurna wasma'u, simaklah kami, dengarkanlah kami. Itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kepada ayat-ayat Allah. Tapi mereka orang-orang Yahudi mengajak dengan ra'ina, dungu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak dengan dungu, bodoh, gila. Demikianlah mereka orang-orang Al-Yahud, Bani Israel, Yahudi. Dan mereka pun ketika memberikan salam, maka mereka tidak mengatakan Assalamualaikum, semoga keselamatan kepada kalian. Akan tetapi mereka Yahudi, Al-Yahud Bani Israel mengatakan Assalamualaikum, yaitu kematian atas kalian. Ini adalah ucapan orang-orang Yahudi kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Mereka mengatakan Assalamualaikum, kematian atas kalian. Oleh karena itu umat Islam diperintahkan untuk menjawab wa'alaikum, kematian juga untuk kalian orang-orang Yahudi. Ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 104 ini adalah perintah Allah Ta'ala yang melarang kaum mukmin, orang-orang yang beriman, menyerupai kaum kafir dalam perbuatan maupun ucapan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedunguan. Namun katakanlah undurna wasma'u, dengarlah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang muttasil hingga Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu baina yaday sa'ah, aku telah diutus dan waktu aku diutus itu adalah mendekati datangnya hari kiamat. Bisayfi, dan aku diutus dengan membawa pedang, memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam.
hatta yu'badallahu wahdah, hingga manusia mereka semua beribadah hanya kepada Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada saingan, tidak ada tandingan selain Allah. Wa ju'ila rizqi, dan Allah telah menjadikan anugerah bagiku tahta dhilli rumhi, di bawah bayang-bayang tombakku. Wa ju'ilatid dillah, dan kehinaan, wasighar, dan kekerdilan, alaman khalafa amri, akan ditimpakan kepada orang-orang yang mereka menyelisihi perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia akan termasuk dari kaum tersebut. Maka ini bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, beliau senantiasa berjihad meninggikan agama Islam. Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat melawan orang-orang kafir yang hendak menghancurkan Islam, dan Rasulullah SAW dianugerahkan kehidupannya berada di bawah pedang, di bayang-bayang tombak. Artinya mereka senantiasa berperang dengan orang-orang kafir untuk menghilangkan kekufuran, kesyirikan, untuk melawan orang-orang kafir yang berusaha untuk menghancurkan Islam. Wa ju'ilatid dillah wasighar, dan akan dijadikan kehinaan dan kekerdilan, ditimpakan kekerdilan dan kehinaan alaman khalafa amri, atas orang-orang yang menyelisihi perintahku, perintah Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang senantiasa menyelisihi perintah Rasulullah SAW, maka dia akan hidup dalam kehinaan dan kekerdilan. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa man tashabbaha biqaumin, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia akan termasuk dalam kaum tersebut. Maka ini adalah larangan untuk kita menyerupai kaum kafir dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam keyakinan hati kita. Karena siapa yang menyerupai orang-orang kafir, maka dia termasuk di golongan orang-orang kafir tersebut. Dan barang siapa yang senantiasa menyelisihi aturan Allah, aturan Rasulullah SAW yang telah jelas, dan dia menafsirkan dengan tafsiran yang lain, maka Allah akan menimpakan kekerdilan, dillah, wasighar, dan kehinaan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Bagi orang-orang yang senantiasa menyelisihi aturan Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hadis rawahu Ahmad.